Jadi masih ada berapa ini? Ada 58%, hanya sekitar 7 orang. Jadi ada beberapa orang, ada 4 orang yang salah menjawabnya. Kemudian ini hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak tertuang dalam Undang-Undang Pasal, tadi sudah Bu Ani jelaskan, itu jawabannya 31. 58 juga, ya betul. Kemudian kewajiban, ini betul semua. Ini betul semua, ini sebuah sudah tahu. Kewajiban harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab, betul ya. Jadi hak bisa diperoleh setelah seseorang menjalankan kewajiban yang dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Oke. Berikut ini sikap yang sesuai dengan sila pertama, yaitu ini sebetulnya semuanya masuk ke sila pertama. Ya. Tunggu ya, vendor masih keluar. Oke. Selanjutnya yaitu ini, tolong ambilkan buku saya di meja belajar. Ini loh, masih ada yang salah. Satu tapi yang salah ini. Ini kemarin jawabannya tanya. Tolong ambilkan buku saya di meja belajar. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah ya. Kalau ada tanda seru ini namanya tanda seru. Bukan tanda pentung ya, tapi tanda seru. Ini tanda seru ini menunjukkan sebuah kalimat perintah. Kayak misalnya sebutkan, berarti kalian itu diperintah untuk menyebutkan. Jelaskan, berarti kalian itu diperintah untuk menjelaskan. Kalau kalimat tanya itu yang apa, di mana, bagaimana, siapa, kapan, berapa, itu namanya kalimat tanya. Jelas ya? Lanjut. Kita masuk yang ini. Pak Bayu pergi ke Jakarta kemarin sore. Berangkat pukul 5, naik mobil bersama seluruh anggota keluarga. Pak Bayu istirahat sholat zuhur. Nah ini berdasarkan jenis paragrafnya. Jadi jenis paragraf itu kan ada macam-macam. Kalau isinya itu menjelaskan, ini kan dia menjelaskan, ya kan? Menjelaskan secara berurutan. Dari pukul 5, kemudian pukul 12, kemudian pukul 1, itu termasuk ke paragraf deskripsi. Ya. Kalau paragraf argumentasi itu dia lebih ke pendapat. Jadi argumentasi itu paragraf yang isinya itu pendapat seseorang. Misalnya dia biasanya isinya seperti ini. Menurut saya Pak Bayu seharusnya pergi ke Jakarta. Nah, kalau dia isinya itu tentang pendapat, itu biasanya termasuk ke paragraf argumentasi. Lanjut. Ini 5W1H masih ada juga yang salah. 5W1H itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini buku kakak terbawa ayah ketika ayah berangkat bekerja. Arti pada kata cetak miring adalah tidak sengaja dibawa oleh, masih ada yang salah. Terbawa itu kan seperti tertelan. Tertelan itu kan kalian tidak sengaja menelan. Ya. Jadi sama dengan terbawa. Oke, ini benda isolator tuh, masih banyak yang salah tuh. Kalau isolator tadi lebih ke benda yang susah menghantarkan panas. Ya, lebih ke benda yang tidak dapat atau susah menghantarkan panas. Paku kan gampang panas, cobalah. Randy tuh pegang paku, taruh di atas lilin, panas apa enggak? Panas kan? Coba panci tuh, Pender pegang di atas kompor, kompornya dinyalain. Panas kan? Nah, kalau lap biasanya itu digunakan untuk ngangkat panci. Karena lap itu termasuk yang susah menghantarkan panas. Ya kan? Jelas? Nah, ini sudah bisa semuanya, sudah 100% betul. Perubahan suhu. Di bawah ini merupakan perubahan akibat suhu. Jadi suhu itu mengakibatkan perubahan pada benda. Misalnya nih, kalau pemasangan kaca jendela, kalau kalian lihat kaca di sekitar jendela yang berkaca atau kaca jendela di rumah kalian, itu coba kalian ketuk, pasti kayak seperti kayak kocok, kayak apa ya namanya? Kayak ada sedikit sisa ruangan atau kacanya itu tidak penuh memenuhi kotak jendela.
Itu dibuat karena apa? Karena kaca itu nanti kalau dia terkena panas, sering-sering terkena panas, itu akan memuai. Sehingga di kaca itu, di pemasangan kaca di jendela itu dikasih sedikit ruang agar kalau kaca itu tadi memuai tidak pecah kacanya. Jelas ya? Jadi pemasangan kaca ini merupakan apa namanya, salah satu akibat perubahan suhu. Ban sepeda motor, kalian tahu sepeda motor kalau dia diparkir di bawah terik matahari terlalu lama, bannya bisa meletus, ya kan? Nah itu karena perubahan suhu. Jadi karet pada ban kan terbuat dari karet. Itu terkena panas yang terlalu lama, dia mengembang, memuai, biasanya memuai. Dan lama kelamaan itu akan meletus, ya kan? Nah itu. Ini lagi ada pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kalian tahu kalau kalian lihat di sore hari, kabel listrik itu dia akan cenderung melengkung seperti ini. Maksudnya tidak kengkeng, tidak terlalu kengkeng, lurus gitu enggak. Jadi dia agak melengkung seperti ini. Dia memang dibuat seperti itu. Karena apa? Kalau dia pada siang hari ketika matahari terik, dia akan memuai. Akhirnya dia akan kayak lurus. Tapi kalau di sore hari nanti akan sedikit melengkung. Nah itu memang dibuat sedikit melengkung agar kalau ketika dia memuai tidak putus. Jelas? Lagi ada di rel kereta api. Kalau kalian tahu pemasangan rel kereta api itu dia tidak mepet-mepet gini. Jadi kayak ada sedikit celah antara satu dan yang lainnya. Ini kan dia bisa memuai, besinya itu bisa memuai. Jadi ketika memuai nanti dia tidak bengkok. Akhirnya dikasih apa namanya celah. Jadi kalau memuai nanti bisa memasang seperti ini tidak membengkok. Kalau pemasangan horden ngerti horden nggak sih? Horden itu selambu guys. Jadi kalau pemasangan horden itu tidak mengakibatkan perubahan suhu, mau selambu itu kamu pasang warna pink, mau merah, hijau, itu tidak ada pengaruhnya. Jadi jawabannya yang betul adalah pemasangan horden rumah. Ya, kita lanjutkan. Angin yang bergerak dari darat ke laut yang terjadi pada malam hari. Jadi kalau sumbernya itu dari darat, anginnya itu dari darat, itu disebut dengan angin darat. Ya, kalau sumbernya itu dari laut, itu berarti dari angin laut. Oke ya. Kalau dari laut ke darat itu namanya angin laut. Kalau darat ke laut itu namanya angin darat. Oke, ini juga masih ada yang salah nih. Permasalahan sosial yang terjadi pada lingkungan masyarakat disebut masalah sosial dong. Kemarin kan sudah Bu Ahli jelaskan, di rangkuman juga ada. Di bawah ini termasuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, kecuali premanisme kan permasalahan, sampah juga, bangunan liar juga. Jadi jawabannya itu gotong royong yang tidak termasuk permasalahan sosial. Gotong royong itu bukan permasalahan sosial, guys. Jadi diingat-ingat ya. Permasalahan sosial itu kegiatan negatif. Jadi fenomena negatif yang ada di lingkungan sosial. Misalnya kalau kalian sering berkumpul dengan teman-teman kalian, terus kemudian kalian menyampaikan atau ngomong jeleknya orang lain ke teman kalian, itu juga termasuk masalah sosial. Jadi gibah itu termasuk masalah sosial. Oke, guys. Jadi ini ya lagi, orang yang hidup di bawah garis kemiskinan yaitu orang yang tidak memenuhi kebutuhan pokok. Jadi kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan utama. Kebutuhan pokok itu sandang, pangan, papan. Jadi kalau seseorang itu hidupnya tidak bisa memenuhi sandangnya, misalnya dia tidak punya baju, tidak punya rumah, tidak punya makanan, dia termasuk orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Randy sama Tio jagungan malahan. Ya, kita lanjutkan. Masalah sosial biasanya terjadi di
masyarakat. Ini masih ada yang menjawab sekolah, masalah sosial. Sosial itu berarti kita berhubungan dengan orang banyak. Itu namanya sosial. Interaksi dengan orang banyak itu namanya sosial. Teknik basah yang namanya juga basah, dia pasti menggunakan pengencer atau air. Penghapus kan kering. Kalian punya penghapus dari air? Ada nggak penghapus dari air? Nggak ada kan? Nah, kertas memang kertas itu bentuknya basah. Memang kalau kertas basah bisa ditulis, dikasih tulis. Nggak bisa kan? Pensil kalian ada yang terbuat dari air. Kok kalian ada yang milih jawabannya pensil, ada yang milih jawabannya kertas? Joko Sembuh Marco Polo, guys. Nggak nyambung, guys. Ya, sini selanjutnya. Sebelum menggambar ilustrasi, terlebih dahulu harus memahami teks atau cerita. Oke, sekarang kita lihat siapa yang jawabannya betul dan siapa yang jawabannya salah, siapa yang mendapatkan berapa. Oke, kita lihat nih hasil kalian nih. Nih, ini yang dapat ini 10 ini artinya betul. Yang 0 ini berarti salah. Tuh, Vano nomor 1 betul, nomor 2 salah. Ya, dari Vano, Nabila, Lucky, Randy, Fender, Safira, Elsie, Mando, Hafiz, Fadil sama Tio kemarin itu dia mengerjakannya baru besoknya. Tidak mengerjakan bareng-bareng sama teman-temannya. Ya Bu Amani potonglah nilainya. Enak sekali. Ya kan. Nih, ini semua betul semua. Ini ada yang menjawab paragraf eksploitasi. Dan nilai kalian, Bu Amani tahu nih. Yang nih 67, 65, 84, 50, 78, 84, 56, 57, 89. Lali jenenge. Iya. Siapa yang mau tanya nilainya? Siapa? Ayo. Saya Bu, berapa Bu saya Bu? Oke, perhatikan nih, perhatikan masing-masing. Ripano. Saya Bu. Dengarkan ya, masing-masing. Ripano dapat nilai 67. Oke. Sekarang Nabila dapat nilai Nabila dapat nilai 56. Tuh. Terus Nafila dapat nilai 84. Tuh. Terus siapa lagi? Lucky dapat nilai 50. Tuh. Kemudian Randy dapat nilai 77. Cie, Randy. Terus lagi siapa? Randy Fender. Fender nih, lihat nilai Munir. Fender dapat nilai mana? 84. Mana? 84. Cie, Fender. Terus Safira. Tuh, Safira. Dengarkan. Safira dapat nilai 56. Terus Habibur Rahman Elsi Rasi dapat nilai 50. Terus Armando dapat nilai 89. Cie, Armando. Terus siapa ini? Hafiz dapat nilai 89. Terus Fadil 67. Yang paling rendah pemenangnya adalah Tio. Nek mau marah Randy. Tio,
kenapa Bu saya kok dapat paling sedikit Bu? Kamu aja mengerjakannya itu bukan tanggal 2, tapi tanggal 3. Tuh, lihat nih. Tanggalan ini yang buat bukan Bu Afanida. Kalian itu mengerjakan ya guys. Kalian itu sudah ada tanggal dan juga waktunya nih. Kalau Pano ini mengerjakan tanggal 2 jam 9. Nabila jam 10. Ini ada jamnya itu ada ini. Fadil mengerjakannya malam